Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Septian Misropa Sebaya, Eskep Nurse MKep dengan NUPTK 72742 767668130343 dengan NIDN 0110098902. Saya adalah dosen tetap program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Evidence Based Practice. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi keperawatan anestesiologi program sarjana terapan pada semester 4 dengan kode mata kuliah KA 2219 bobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep berpikir kritis dan penerapan praktik berbasis bukti atau evidence based practice dalam keperawatan anestesiologi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali penguasaan proses evidence based practice mulai dari identifikasi masalah klinis, formulasi pertanyaan klinis menggunakan pendekatan PICO, pencarian literatur ilmiah pada database jurnal nasional dan internasional, telah kritis atau yang disebut dengan critical appraisal pada artikel penelitian, hingga integrasi bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada pasien safety. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini sebagaimana tertuang dalam EPS meliputi adalah CPL 5, mampu menyusun laporan keperawatan anestesiologi berdasarkan IPTEK terkini dengan menerapkan prinsip etik, kaidah ilmiah, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK dalam mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama ada CPMK 100, mampu menganalisis konsep berpikir kritis dan prinsip evidence based practice dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada CPMK 101, mampu merumuskan pertanyaan klinis menggunakan pendekatan PICO berdasarkan permasalahan praktik pada lingkup keperawatan anestesiologi. Yang ketiga ada CPMK 102, mampu menyusun dan menerapkan strategi pencarian literatur ilmiah secara sistematis pada database jurnal nasional maupun database internasional sehingga memperoleh bukti atau jurnal ilmiah yang relevan dan yang terbaru atau mutakhir. Lalu ada CPMK KOS 103, mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan terkini dan inovatif dalam keperawatan anestesiologi ke dalam praktik klinis sehingga bertanggung jawab dan berorientasi pada keselamatan pasien. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya adalah ceramah interaktif antara dosen dan mahasiswa dan teman-temannya. Lalu ada problem based learning atau PBL, case based learning, group discussion, demonstrasi literatur, search pada database yang ditentukan. Lalu ada penilaian yang saya terapkan juga pada mata kuliah ini. Pertama adalah penilaian asesmen formatif, di mana ada
kuis, tugas individu seperti penugasan membuat PICO, penugasan literatur search, analisis pada artikel sederhana, dan juga ada tugas-tugas kelompok seperti presentasi di kelas PICO, presentasi jurnal, critical assess appraisal, dan juga ada penilaian kehadiran dan keaktifan di kelas. Lalu ada asesmen sumatif, di mana ada penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah buku-buku referensi dan juga berbagai contoh artikel-artikel yang artikel review dalam jurnal internasional maupun jurnal internasional. Sehingga saya juga memasukkan artikel saya sebagai panduan untuk mahasiswa dapat memahami bagaimana menganalisis artikel penelitian lebih komprehensif dan mendalam. Selanjutnya, berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah Evidence Based Practice dengan materi pertama, konsep berpikir kritis. Mari kita simak bersama. Tentang mata kuliah Evidence Based Practice (EBP), di mana di pertemuan ini kita akan belajar tentang berpikir kritis. Berpikir kritis ini sesuatu yang penting dalam menganalisis suatu artikel dalam penelitian. Ya, oke. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi di akhir perkuliahan ini mahasiswa akan dapat yang pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir kritis, apa itu definisinya. Yang kedua, mengidentifikasi mengapa berpikir kritis adalah fondasi dalam pemeriksaan ilmiah. Kenapa? Ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir kritis dalam membaca, menganalisis, dan menulis artikel atau menulis secara ilmiah. Selanjutnya yang terakhir adalah membandingkan 2 atau 3 kerangka pendekatan berpikir kritis yang secara relevan. Oke, kira-kira apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Apakah ada yang bisa disampaikan? Silakan. Ayo, apa yang kalian terpikirkan? Apa itu berpikir kritis? Coba silakan aja. Berpikir kritis adalah, ya silakan. Berpikir kritis adalah proses intelektual yang terarah dan reflektif untuk menganalisis, mengevaluasi, serta menafsirkan informasi secara logis dan sistematis, sehingga dapat menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti yang ada, Pak. Ya, sebenarnya sudah tepat ya, bahwa kita tuh berpikir kritis itu ada yang terarah sesuai dengan yang kita pikirkan. Ya. Sebenarnya itu apa yang berpikir kritis? Ya. Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih, clear. Kamu tuh jangan dalam kondisi takut, pasti gak berpikir kritis. Kedua, rasional. Rasional itu adalah kamu tuh punya logik. Enggak karena orang bilang A langsung percaya. Nah, itu salah. Itu namanya enggak rasional. Terus yang ketiga adalah memahami hubungan logis antara gagasan. Jadi ada gagasan A, gagasan B, gagasan C, dipadu dia sehingga jadi logis. Nah, ini nampak sebenarnya kalau dia yang berpikir kritis itu pertama itu dia tidak skeptis. Kamu tuh orangnya gimana sih? Kan dia nggak tahu apa arti kesadaran. Jadi skeptis itu artinya menyimpulkan sesuatu tanpa harus mencari datanya. Nah, itu salah. Kamu langsung kayak to the point menjelaskan tapi tidak punya data. Nah, itu kayak orang ngobrol-ngobrol di podcast tapi dia nggak punya data begitu. Jadinya dia merusak informasi. Mengkritik tanpa bukti. Nah, ini lebih kacau lagi. Mengkritik tapi tidak punya data. Wah, ini tuh kayak emosional aja. Nah, itu nggak perlu kritis. Terus berpikir negatif. Nah, ini disebut dengan sentimen. Saya nggak suka sama kamu, makanya saya terus berpikir kamu tuh negatif. Nah, itu juga ya. Berpikir kritis itu harus
bisa menganalisis, mengevaluasi, menginferensi, interpretasi, sampai melakukan penjelasan. Jadi jelas itu kenapa harus melihat berpikir kritis. Nah, kenapa berpikir kritis penting? Kenapa? Karena ketika kita baca literatur, kita harus memvalidasi literatur yang dilihat itu atau tidak. Jadi jangan sekedar, wah ini sudah dari jurnal internasional, berarti bagus, belum tentu. Kan belum dibaca. Selain kamu baca, baru kamu tahu kapan itu bagus. Terus merancang pertanyaan penelitian ini teman-teman nanti pasti akan masuk dalam judul-judul skripsi. Kalau merancangnya nggak sesuai, tinggal copy paste punya teman, terus ganti isinya, terus kamu ya udah, kamu nggak tahu apa isinya, karena kamu nggak berpikir kritis. Kamu seakan-akan ambil punya orang, terus kamu ganti sesuai dengan kemauan kamu, tapi kamu nggak punya tahu apa isinya. Itu nggak berpikir kritis. Terus menulis, menulis ini tuh membangun argumen yang koheren, berbasis bukti. Terkadang kita nulis itu nggak ada argumen, caplok punya orang, jadikan, sudah selesai. Terus dilihat pembimbing, wah ini udah lengkap nih, udah 3 halaman. Jadi yang kita itu jumlah halamannya, bukan isi dari paragrafnya. Nah itu juga tidak kritis. Terus yang lainnya itu adalah pengembangan diskusi lidah, ini juga penting ya. Oke, ada beberapa pendekatan dalam berpikir kritis. Yang pertama namanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu diciptakan untuk membuat suatu piramid ya. Dari remember, understand, apply, and then to create. Dari awal kita harus menciptakan suatu pinjol data, menciptakan data-data, sumber-sumber yang dibuat. Nah itu penting. Yang kedua ada namanya memahami isi dari tulisan. Nah itu penting ya. Ada klasifikasi, describe, discussion, evaluasi. Ini sangat penting dalam melihat bagaimana berpikir kritis. Jadi berpikir kritis berada di tingkatan tertinggi, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Nah, ini adalah kerangka pertama atau pendekatan pertama dalam berpikir kritis. Bagaimana proses berpikir kritis dalam tujuan literatur? Pertama, dimulai dari problem. Makanya waktu saya suruh kamu buat EDP, yang pertama adalah masalahnya apa? Bukan jurnalnya apa, masalahnya apa? Sehingga kamu angkat topik itu. Kedua, mencari literatur. Nah, ini baru kita menggunakan database. Mencari literatur. Banyak sekali database kita ambil. Banyak sekali. Setelah itu, dapat literaturnya, dia analisis. Makanya saya bilang itu dianalisis artikelnya, lalu diciptakan sintesis atau interpretasi. Rupanya artikel pertama bilangnya ini, artikel kedua bilangnya ini. Dan yang terakhir adalah menulis. Ini sebenarnya ini lebih kepada menulis literatur review. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian sudah melakukan dari masalah sampai hasil, itu namanya literatur review. Selanjutnya berpikir kritis dalam membaca literatur. Bagaimana sih cara kita membaca literatur yang berpikir kritis? Yang pertama itu adalah membaca kritis bukan sekedar memahami. Ini tentang menguji validitas, relevansi dan logika. Pertama kita harus tahu apa yang ditulis oleh penulis, apa klaim utamanya, bagaimana argumen sentral setelah sebelum membaca detail. Terus yang kedua, buktinya apa? Buktinya data primer, data sekunder, metodologinya, dan desain, sampel, terus ada asumsi tidak, bagaimana kesimpulan. Jangan terima klaim, jangan terima sesuatu yang dia jurnalnya internasional. Itu maka saya bilang tadi, kalau dia jurnalnya internasional, tidak selalu menggambarkan itu benar. Tidak selalu, Pak dari luar negeri Pak. Ini bukan masalah negara, dari Arab, dari India, no. Ini dari negara maju aja, itu gak banyak yang bagus. Apalagi yang negara maju. Jadi jangan hanya bilang bagus karena hanya jurnal berorientasi. Itu tidak. Makanya dibaca dulu di situ. Disesuaikan
sesuai tidak? Nah, itu penting sekali. Ya. Nah, ini karakter kedua. Karakter pertama tadi sudah, karakter kedua namanya Paul Elder. Jadi dia menilai kualitas pemikiran dalam karya-karya. Ya. Kejelasan, ketepatan, relevansi. Ya. Pertama, bagaimana saya menjelaskan isinya? Ya. Itu jelasnya. Tepat nggak isi yang dilihat? Relevan nggak isi jurnal dengan pertanyaan tadi? Lalu isinya gimana? Dalam nggak? Atau cuma sedikit saja? Lalu ada namanya keluasan. Keluasan itu melihat seberapa luas topik yang akan dibahas. Lalu yang terakhir logik. Nah, jadi ketika kita baca jurnal, kita akan mengkritik jurnal tersebut. Ini bagus kan? Nah, jadi jangan sekedar wah ini bahasa Inggris. Kamu tinggal terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi setelah itu kamu mengkritik isinya gimana? Kenapa nggak ada ini? Kenapa nggak ada itu? Ini penting sekali. Ya. Jadi cara kedua dalam menilai suatu artikel adalah dengan menggunakan model yang Paul. Ya. Nah, dalam berpikir kritis kita harus mempunyai struktur argumen yang kuat, pendapat yang kuat. Ya. Jadi argumen itu bukan hanya pendapat semata, tapi harus terstruktur, didukung bukti dan mengakui pandangan alternatif. Ya. Jadi penulisan kamu bukan klaim, ada data, ada alasan, ada contoh, kesimpulan. Jadi nggak bisa kita hanya klaim sesuatu itu tanpa harus kita didukung sama data, nggak bisa. Berpikir itu harus punya data. Maka sejak waktu itu teman-teman bilang kita nggak bisa membuat itu jadi bagus kalau tidak ada data. Dari mana itu? Sumbernya apa? Oh dia bilang jumlah pasien itu sekian juta. Sumbernya dari mana? Yang bilang itu apa? Dari mana? Gak bisa cuma menyebutkan angka tanpa ada data. Gak bisa. Itu namanya harus ada namanya penolakan, namanya counter argumen. Kita harus tolak karena itu argumen yang salah. Itu adalah data yang salah. Ya. Jadi kesalahan umumnya adalah mengklaim tanpa bukti atau sering sekali. Terus ada salah logika. Ya. Korelasi tidak sama dengan kausalitas. Ada tahu apa itu korelasi? Korelasi itu apa artinya? Hubungan. Kalau kausalitas? Apa? Kausalitas itu adalah sebab akibat. Jadi beda. Hubungan itu ya A sama B dihubungkan. Kalau itu A menyebabkan B. Beda. Jadi beda. Ya. Terus ada mengabaikan bukti bertentangan. Nah, terkadang kalau kita buat referensi yang A sejalan dengan B, yang A sejalan dengan C, sejalan semuanya. Yang bertentangan dari dituliskan. Ada nggak yang A itu bertentangan dengan si B atau si C? Ada nggak? Nah, itu kalau saya lihat di pembahasan skripsi mahasiswa selalu seperti itu. Semua buatnya sejarah. Yang bertentangan nggak dibuat. Kenapa nggak dibuat? Buat aja. Itu kan data. Kecuali itu nggak data. Terus generasi berlebihan. Nah itu juga begitu ya. Kadang-kadang penjelasannya terlalu berlebihan. Sangat baik sekali. Aromaterapi ini sangat baik sekali. Udah kayak mau melayang ke aromaterapinya. Padahal itu berbeda saja. Ya. Jadi berlebihan sekali menyebutkan kata-kata. Ya. Terus argumennya tanpa evaluasi dan argumennya berlingkar ya. Nah ini, yang ketiga ada namanya pertanyaan Socrates. Jadi yang pertama tadi Bloom, yang kedua tentang apa? Paul Elder, yang ketiga tentang Socrates. Bagaimana Socrates memberikan pertanyaan dalam kerangka berpikir, ya, dalam berpikir kritis. Yang pertama tentang konsep. Ya. Socrates pasti bilang apa yang dimaksud dengan A? Apa itu A? Nah,
Jadi Socrates itu adalah seorang filsuf yang sudah lama. Dia itu adalah kayaknya pendiri ilmu pertama. Socrates itu akan selalu mempunyai namanya filosofi. Kenapa itu terjadi? Apa itu? Nah, apa yang maksud dengan X? Itu fungsinya adalah kamu mencari tentang pointi. Apa yang maksud dengan pointi? Di situ kamu mulai belajar. Kedua, data apa yang mendukung dengan itu? Ya. Ketiga, bagaimana peneliti melihat itu? Nah, kira-kira sumber-sumbernya gimana? Ya. Terus yang keempat, apa yang dianggap benar? Ya, apa yang dianggap benar? Lalu, jika kalian ini benar, kira-kira dampaknya bagaimana? Oh, kalau review terjadi, memang apa yang terjadi setelah review? Apa dampaknya? Terus yang terakhir adalah mengapa pertanyaan itu penting? Jadi ketika kalian mengambil suatu judul, kalian harus bilang, yakinkan bahwa itu penting, ya, itu penting. Terus ada kata keempat, namanya model RED. Nah, ini adalah cara praktis menganalisis akademis. Nah, model ini diambil dari Pearson 2013 yang menjelaskan proses berpikir jadi tiga. Yang pertama R, recognize, kenali dulu. Emang, jadi ketika kita membaca jurnal, kita kenali. Saya tanya, apakah uji Nafani kesimpulannya betul? Itu yang harus disediakan. Yang kedua ada evaluate. Nah, ini menulis. Kira-kira asumsinya apa? Asumsi itu adalah pendapat seseorang berdasarkan bukti. Kalau tanpa bukti itu bukan asumsi, itu adalah sentimen. Kamu tulis tapi tidak punya data. Kalau asumsi, kamu tulis berdasarkan data. Gitu ya. Terus apakah bukti saya kuat? Nah, maka saya tanya, ketika kalian mencari tulisan, buat tulisan, itu tulisan kalian itu harus punya bukti kuat atau tidak? Apa nggak punya, saya nggak punya bukti? Ya, berarti belum kuat. Ya. Terus apakah argumen saya itu logis? Ya. Apakah preventif terjadi pada semua operasi? Itu ada argumennya, benar atau tidak? Nah itu dia. Dan yang terakhir, draw. Draw itu adalah apa kesimpulan yang masuk akal. Ya. Jadi biasanya ini peer review itu adalah suatu kegiatan menilai suatu artikel yang sudah publish. Ini publish nih, di review. Kira-kira artikelnya bagus nggak? Cara menilainya dari sini. Nah, bagaimana asumsi metodologisnya? Seberapa valid temuannya? Oh bagus nggak temuannya? Terus apa rekomendasi revisinya? Itu penting sekali, ya. Jadi RED ini cara kita untuk melihat suatu artikel juga. Nah, jadi berdiskusi adalah suatu inti dari siklus penulisan akademik. Nah, tipsnya bagaimana? Yang pertama, gunakan pertanyaan kritis saat membaca paper. Jadi kalau punya paper, banyak paper, kamu mau cari apa? Jadi saat kamu baca paper itu jangan seperti baca novel. Kamu baca di awal, di akhir, enggak. Bacanya, saat kamu cari apa? Cari sih. Jadi kayak baca yang apa yang kita butuhkan, bukan baca semua, bukan. Gak penting itu. Baca. Jadi setiap kamu mau cari paper, kamu harus punya pertanyaan. Misalnya, apakah ada hubungan antara asa dengan mual muntah, asa dengan mual tulisan? Kamu cari situ, ada nggak di data yang itu? Jadi harus ada yang ada tersimpan di kalian, sehingga pas kalian baca jurnal itu ada. Gitu. Jadi cara bacanya begitu. Bukan cara bacanya, udah cara itu tak PNV supaya bacanya. Iya, pertanyaannya apa? Bukan PNV. Apa pertanyaannya? Kamu cari apa? Jumlah PNV, faktor penyebab PNV, apa yang kalian cari? Ya. Terus buat catatan yang memisahkan. Mana fakta penulis, mana interpretasi Anda sendiri. Nah, di situ kita lihat mana yang memang itu fakta, yang memang tulisan penulis. Mana itu merupakan interpretasi yang kalian buat.
Terus selanjutnya adalah tulis argumen utama. Argumen itu pendapat ya. Lalu cari bukti pendukungnya. Ya, jadi kalau kalian punya, kalian sudah buat argumennya, cari buktinya. Ya. Misalnya buktinya PLV adalah masalah yang sering terjadi pada pasien bebas spinal. Buktinya ada nggak? Nah, di paragraf itu tuh dibuatkan. Ya. Terus minta kolega. Nah, ini penting juga nih. Nah, ketika kita sudah buat artikel, kan kita kan merasa yakin teman kalian bisa cek punya kalian itu sesuatu ya. Jadi jangan merasa kalian tidak sendiri. Pasti ada yang kecolok atau kurang ketika kalian membuat artikel tersebut. Ya. Terus lihat apakah sudah berbeda. Oke, ini adalah perbandingan dari tempatnya ya. Dari Taxonomy Bloom, Paul L. Socrates Question and Reference. Bagaimana dari tempat ini? Dari tempat ini tidak ada satu kata yang terbaik. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kalian mau membuat rancangan penelitian, pakainya pakai Taxonomy. Kalau kalian mau mendalami artikel, pakainya PowerPoint. Kalau kalian mau mengecek penulisan, pakainya Erin model. Jadi tergantung dari kelebihannya atau kegunaannya. Ya. Jadi ini perlu dikombinasikan. Jangan dipisah-pisah. Oh, saya pakai Taxonomy Bloom aja, saya pakai PowerPoint aja. Tidak. Kombinasi aja. Dalam secara bersama. Nah, mungkin ini baru ya. Tapi kalau kalian lakukan terus pasti akan gampang. Kalau kalian digunakan dengan cara seperti ini, itu kalian kayak membaca, tapi nggak punya arah. Nah, 110 artikel yang kalian download, itu kalau nggak punya arah susah. Nanti nggak akan terpisah mana yang bagus, mana enggak. Jadi artinya artikel itu harus sekedar artikel, tidak sebagai sarana untuk berpikir kritis. Ya. Ya, saya pikir cukup ya. Jadi penting sekali ya kita tuh untuk membaca. Jadi ketika kita mau melakukan berpikir kritis, kita itu harus membaca, terus berpikir secara struktur, berbicara dan menuliskan dengan gagasan-gagasan. Jadi tidak mungkin kita tidak berpikir kritis tanpa kita tidak membaca. Jadi harus penting ya. Ketika kita membaca artikel tersebut, kita harus baca bagian yang sesuai dengan pertanyaan. Karena pasti banyak artikel yang bagus, tapi karena kita tidak membaca, hanya melihat judulnya saja, itu tidak akan keluar isi informasinya. Ya, jadi penting, mau jurnalnya Indonesia boleh, mau jurnalnya asing boleh. Jadi jangan gara-gara jurnal internasional bisa high level, tidak ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanya kan? Ayo silakan mau tanya. Kira-kira yang tidak mengerti cukup? Cukup. Oke, baik. Ya, saya pikir cukup ya. Jadi nanti mungkin kita akan kasih tugas ya. Jadi kalian diminta untuk mencari jurnal, ya. Lalu mencoba mengembangkan 4 kerangka tadi dalam jurnal tersebut. Ya. Misalnya yang pertama tadi sebelum itu kan mau pertanyaan, ya, jurnalnya seperti apa. Terus yang kedua hari itu gimana? Jadi saya minta dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan, untuk program selanjutnya. Oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.